Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan saya sendiri sebagai moderator Wahidul Fajri. Dan saya Muhammad Faris Isra. Halo, saya Muhammad Abdan Syakuran. Di sini kami akan mempresentasikan tugas satu yang dimana mengidentifikasi mencari proyek yang berhasil dan yang gagal. Untuk penjelasannya lebih lanjut, kami akan menjelaskan satu persatu. Di sini anggota kelompoknya yang dimana ada saya sendiri Wahidul Fajri, Muhammad Putra Rizky Julianto, Muhammad Faris Isra, dan Muhammad Abdan Syakuran. Untuk materi penjelasan pertama, di sini ada konteks pembahasannya. Di sini ada proyek-proyek yang berhasil yang dimana bertema algoritma fuzzy Siemens yang pada aplikasi seleksi karyawan digital talent di PT Telekomunikasi Indonesia. Dan untuk pembahasannya di sini ada definisi proyek berhasil, yang kedua alasan keberhasilan proyek, yang ketiga ada manfaat dan cara kerjanya. Dan untuk pembahasan kedua itu ada proyek gagal, di mana di sini bertema rancang bangun sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEK berbasis web talent di PT Telekomunikasi Indonesia. Di mana di sini ada 3 pembahasan, yang dimana yang pertama definisi proyek gagal, yang kedua alasan kegagalan proyek, dan yang ketiga adalah solusi. Untuk pembahasan pertama yaitu proyek yang berhasil akan dijelaskan oleh Mas Abdan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi proyek berhasil. Proyek ini menggunakan metode prototyping untuk mengembangkan sistem seleksi digital talent, meliputi pembuatan prototip awal, evaluasi pengguna, dan implementasi dengan PHP, jQuery, dan MySQL. Sistem memungkinkan admin dan user support untuk login, mengunggah data karyawan, dan memproses pelamar melalui tahap apply, interview, dan offering. Baik, untuk selanjutnya adalah alasan keberhasilan proyek. Di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini yang pertama pendekatan prototyping, yaitu metode ini memungkinkan pengembangan cepat dan interaktif, memungkinkan penyesuaian sistem sesuai kebutuhan pengguna melalui feedback. Yang kedua adalah keterlibatan stakeholder, partisipasi aktif stakeholder dalam evaluasi dan pengujian, membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang ketiga adalah teknik data mining efektif, yaitu pengguna algoritma fuzzy Siemens mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan selektif, meningkatkan efisiensi rekrutmen dan manfaat. Baik, terima kasih. Di sini ada manfaat. Manfaat dari proyek ini termasuk efisiensi dalam proses seleksi talent, kemudahan dalam pengolahan data pelamar, dan peningkatan pengalaman pengguna. Sistem ini juga memberikan informasi yang jelas dan terstruktur bagi stakeholder terkait proses rekrutmen. Nah, selanjutnya ada cara kerja. Oke, cara kerja akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metode prototyping, sistem dikembangkan melalui evaluasi dan perbaikan prototype berdasarkan feedback pengguna. Lalu ada pengumpulan data karyawan digital talent dikelompokkan menggunakan algoritma positioning berdasarkan atribut seperti pendidikan dan pengalaman. Lalu selanjutnya ada implementasi. Setelah disetujui, sistem diimplementasikan dengan PHP, jQuery, dan MySQL, mencakup fitur login dan upload data untuk mendukung proses rekrutmen. Nah, di sini definisi proyek gagal yang akan dijelaskan oleh saya. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEG berbasis web di PT 9 Hakim Nusantara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data kepegawaian termasuk penggajian dan pengeluaran. Alasan kegagalan proyek sebelumnya disebabkan oleh pencatatan manual yang rentan terhadap kehilangan data, kurangnya tujuan yang jelas dalam sistem, dan metode pengawasan yang tidak efektif. Ya, selanjutnya ada solusi. Solusi yang diusulkan meliputi penerapan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi, penggunaan metode pengembangan perangkat lunak, waterfall, serta pelatihan pengguna untuk memastikan pemahaman dan penggunaan sistem yang efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang identifikasi proyek berhasil dan proyek gagal dari kami. Sekiranya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila ada gagal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.